Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ganjil akan membahas tentang deret kosinus Fourier, di mana definisi akan dibahas oleh Estiawati Bahri, kemudian grafiknya akan dibahas oleh saudara Fitra Rahmat. Adapun teorema ketiga akan dibahas oleh saudari Wahyuni. Pembuktian AN dan BN-nya akan dibahas oleh saudara Edi Sopian dan saudari Nurkalina. Adapun contoh A dan B akan dibahas oleh saudari Ainun Dwi Cahyani dan saudara Winaldi. Sekiranya saya persilahkan. Kosinus Fourier dan deret sinus Fourier. A. Uraian dan contoh. Anda telah mempelajari cara menentukan koefisien deret Fourier suatu fungsi sebarang fx yang periode 2π. Selanjutnya, Anda akan mempelajari cara menentukan koefisien deret Fourier suatu fungsi genap atau fungsi ganjil yang periode dengan 2π. Perhatikan definisi berikut ini. Definisi 1. Fungsi f dengan persamaan y fx disebut fungsi genap jika untuk setiap nilai x dari domain D berlaku f minus x sama dengan fx. 2. Fungsi f dengan persamaan y fx disebut fungsi ganjil jika untuk setiap nilai x dari domain D berlaku f minus x sama dengan minus f. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menggambarkan sebuah grafik dari deret kosinus Fourier. Nah, di mana yang pertama-tama kita harus mengetahui definisi awalnya, di mana definisinya itu adalah fungsi genap itu sama dengan f min x sama dengan fx, sedangkan untuk fungsi ganjilnya itu sama dengan f min x sama dengan min fx. Oke. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran untuk fungsi genap. Di mana kita akan membuat sebuah grafik. Contoh ya, misalnya ada grafik untuk x kuadrat. Terus di sini terdapat titik A yang terhubung dengan titik B. Nah, kita bisa katakan titik ini adalah FA sama dengan B. Nah, untuk fungsi genap kita harus pahami bahwa untuk fungsi genap f min x sama dengan fx itu pencerminannya terhadap sumbu y, si sumbu x. Jadi untuk pencerminannya itu kita bisa gambarkan seperti ini, min a, di mana ini kita bisa katakan bahwa f min a sama dengan b. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Jadi FA sama dengan B, sedangkan F min A itu juga sama dengan B. Berarti kita bisa simpulkan bahwa FA itu sama dengan F min B min A, ya kan? Jadi kita sudah bisa pahami bahwa ternyata fungsi genap itu jika kita gambarkan terhadap kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka dia akan simetris atau bercermin terhadap sumbu Y. Nah, lanjut, kan di buku sudah ada contoh. Untuk contoh 1, di mana kita akan membuktikan grafik dari soal nomor 1 itu, di mana diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah cos x. Oke. Nah, kita ingin buktikan apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Misal f min x itu sama dengan ketika kita
menulis f min x, maka kita substitusi x semua menjadi min x. Berarti min x kuadrat ditambah cos min x. Oke. Lalu sama dengan x kuadrat tambah cos x. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah fungsi genap. Nah, coba kita gambarkan. Ini adalah sebuah grafik atau di sini y dan di sini x. Oke. Dimana grafik dari x kuadrat tambah cos x itu sama dengan ini, begini bentuknya. Nah di sini adalah 0 dan di sini adalah pi. Oke. Nah jaraknya ini ke sini itu adalah 1 pi, jadi di sini adalah 2 pi. Jadi kita tadi bisa lihat di atas bahwa dia ini atau grafik ini akan tercermin terhadap sumbu y. Kita bisa gambarkan cerminannya terhadap sumbu y. Oke. Di sini adalah min x min pi dan di sini adalah min 2 pi. Nah seperti ini gambarnya, dimana grafik sebuah fungsi genap terletak simetris terhadap garis x sama dengan 0 atau sumbu y, berarti bercermin terhadap sumbu y. Fungsi fx yang genap dan periodik dengan periode 2pi, berarti dia berperiode 2pi kan, 2pi, dan terletak grafiknya terletak simetris terhadap garis x sama dengan n per pi. Jadi berapapun nilai n-nya itu, atau n-nya ini adalah sama dengan nilai pi. N ini sama dengan bilangan bulat. Jadi berapapun nilai n-nya itu akan bercermin terhadap sumbu y. Nah, lanjut untuk grafik sebuah fungsi ganjil, dimana soalnya itu f(x) sama dengan sin 2x. Nah, misalkan x-nya itu sama dengan min. Jadi kita substitusi sin min 2x. Ya kan? Jadi hasilnya itu sama dengan min sin 2x. Ya kan? Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sebuah fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Nah, untuk grafiknya sendiri kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, di sini adalah pi dan di sini adalah 2 pi. Di sini adalah 0. Di sini sumbu y, di sini sumbu x. Di sini adalah nilai pi dan di sini adalah 2 pi. Nah, untuk grafik sebuah fungsi ganjil terletak simetris terhadap titik asal 0 atau juga disebut dengan antisimetris terhadap x sama dengan 0. Jadi tidak simetris terhadap titik y. Fungsi fx yang ganjil dan periodik 2pi, grafiknya terletak antisimetris terhadap garis x sama dengan
NP dan N itu sama dengan bilangan bulat. Jadi ini kan sebuah N, jadi nilai bilangan bulat. Juga di sini depannya ini akan bilangan bulat. Oke, cukup sekian video yang saya bisa sampaikan. Kita lanjut ke pembahasan. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi teorema yang telah dibacakan oleh Saudari Wahyuni. Nah, saya akan membuktikan bagaimana cara memperoleh AN dari teorema tersebut. Oke, di sini AN sama dengan 1/pi dengan batas min X sampai X fx cos nx dx. Oke, sehingga menjadi 1/pi X berbatas min X sampai 0 fx cos nx dx ditambah 1/pi fx cos nx dx dengan batas 0 sampai X. Nah, karena fx di sini merupakan fungsi genap, ini fungsi genap, maka berlaku fx sama dengan min X. Dengan demikian, untuk integral pertama menjadi integral pertama yang ini menjadi ini integral pertamanya sama dengan ini menjadi 1/pi min X sampai 0 f min X cos min nx dx d min X. Mengapa di sini berubah menjadi min X dan min X? Karena di sini ketentuannya karena fx sama dengan f min nx. Jadi semua variabel x diubah menjadi negatif. Oke. Sehingga kita peroleh min 1/pi integral min X sampai 0 fx cos nx dx. Dari ini sama dengan 1/pi 0 dengan batas 0 sampai X fx cos nx dx. Jadi AN 1/pi min X sampai 0 fx cos nx dx ditambah 1/pi 0 dengan batas 0 sampai X fx cos nx. Nah, teman-teman berpikir di sini kenapa berubah batasnya jadi min X? Nah, di sini teman-teman berpikir kenapa di bawah batasnya berubah menjadi 0 sampai X? Nah, karena sifat trigonometri ada 6. Salah satunya itu ketika integral A batas A sampai B fx dx diubah menjadi berarti min B sampai A dengan batas B sampai A fx dx.
Maka untuk mengubah ke posisinya dengan batas yang sama, jadi kita ubah ke dalam bentuk ini sesuai dengan sifat integralnya. Oke, jadi ini berubah menjadi ini. Saya kasih arah panah. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Jadi seperti dengan batas 0 sampai x fx cos nx dx, ditambah ini seperti dengan batas 0 sampai x fx cos nx dx. Nah, dengan demikian ini menjadi 2pi fx cos nx dx dengan batas 0 sampai x terbukti. Nah, sekian pembuktian dari AN. Berikutnya saya berikan kepada saudari Kalina untuk menjelaskan bukti dari BN. Menjelaskan mengenai pembuktian teorema tentang BN sama dengan 0. Langsung saja, kan rumus dari BN itu sama dengan seperti integral min pi sampai pi fx sin nx dx. Nah, dari bentuk umum BN ini dapat kita jabarkan dengan integralnya itu dari min pi sampai 0 dan integral kedua itu dari 0 sampai pi, sehingga dapat kita peroleh sama dengan 1 per pi integral min pi sampai 0 fx sin nx dx ditambah dengan seperti integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Nah, dari penjabaran ini kan fx-nya itu genap, maka fx ini juga fx ini sama saja dengan f min x. Dan ingat bahwa sin dari min nx, apabila terdapat sin min nx, itu sama saja dengan minus sin nx. Nah, langsung saja kita mengambil pengintegralan yang pertama ini. Jadi di sini pengintegralan yang pertama, jadi kita tulis seperti integral min pi sampai 0 fx sin nx dx. Nah, yang pertama semua x-nya itu kita ganti dengan min x, sehingga dapat kita peroleh seperti integral min pi sampai 0 f min x sin min x d min x. Nah, kemudian ini sin min x dikali dengan dx, nanti sehingga kita peroleh sin x dx. Kemudian kan tadi mengatakan bahwa karena fx-nya itu fungsi genap, jadi f min x ini sama saja dengan fx, dengan catatan batasnya itu juga ikut berubah dari min pi sampai 0 menjadi pi sampai 0, sehingga kita peroleh seperti integral pi sampai 0 fx sin ada n sin nx dx. Kemudian kan pada peraturan integral tentu itu mengatakan bahwa seperti dengan batas pi sampai 0 fx dx itu sama saja dengan minus seperti, kemudian di sini diubah minus, kemudian batasnya kita tukar dengan dari pi sampai 0 menjadi 0 sampai pi fx dx, sehingga di sini dapat kita peroleh bahwa minus seperti dengan batas 0 sampai pi fx sin nx dx. Nah, kita menggunakan integral yang pertama dengan yang ini, sehingga
kita kembali pada penjabaran yang ini, sehingga dapat kita tulis Bn sama dengan pengintegralan yang pertama tadi kita ganti dengan yang telah diperoleh. Jadi di sini minus 1/pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx ditambah dengan yang ini bentuk kedua di sini, sehingga 1/pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Nah, dapat kita perhatikan bahwa bentuk dari yang ini, yang ini dengan yang ini itu sama saja, sehingga koefisien 1/pi ini dapat langsung kita jumlahkan. Dari min 1/pi ditambah dengan 1/pi itu sama dengan 0, sehingga Bn nya itu terbukti sama dengan 0. Untuk contoh soal 5, adapun soalnya yaitu fungsi f yang periodik dengan periode 2phi ditentukan oleh fx x tambah phi dalam selang x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari phi. Tentukan A grafiknya, B deret kosinus Fouriernya. Kemudian untuk bagian A, karena ditanyakan deret kosinus Fourier fx, maka dapat dibentuk fungsi fx yang memenuhi fx x tambah phi dalam selang x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari phi. Fx x min x tambah phi dalam selang x lebih besar dari min phi dan x lebih kecil dari 0. Maka fx fungsi genap dalam selang x lebih besar dari min phi dan x lebih kecil dari phi yang mempunyai deret kosinus Fourier, grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Karena di sini periodenya itu 2phi, maka ini merupakan fungsi genap. Fungsi genap itu grafiknya simetris dengan sumbu y. Ini sumbu y. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kemudian untuk bagian B-nya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, bersama saya Winaldi, kita akan bahas contoh kedua dari deret kosinus Fourier dengan soal fungsi periodik fx dengan periode 2π ditentukan oleh fx sama dengan sin x. Untuk x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari pi, maka tentukan deret kosinus Fourier fx. Penyelesaian deret kosinus Fourier kita peroleh dengan fx sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma an cos nx dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga dengan koefisien A0 dan an. Bagaimana kita mencari A0 dan an? Kita lihat ke slide selanjutnya. Koefisien A0 kita peroleh dengan 2π integral fx dari 0 sampai pi diintegralkan terhadap x. Kita lihat bahwa fx-nya itu adalah sin x, kita ubah, kemudian kita langsung saja integralkan. Hasilnya adalah 2π dan integral dari sin x adalah min cos x dengan batas 0 sampai pi. Kita masukkan batasnya, kita substitusi x dengan batas-batas yang ada. Kita sudah buat dia min cos x, kita sudah ganti, ini juga kita sudah ganti. Nilai dari cos pi ini sama dengan min 1 dan cos 0 ini sama 1, tapi karena ini kita juga min 1, jelas seperti ini. Jadi ini kita bisa ubah jadi positif, ini juga positif, jadi 1 sama dengan 2, lalu kita kalikan, dan ini adalah hasil dari A0, yaitu A0 sama dengan 4/pi. Kita lanjut ke koefisien A
N. Koefisien AN kita dapatkan dengan rumus 2pi integral fs cos nx diintegrasi terhadap x dengan batas 0 sampai pi. Kita ganti fx dengan sin x karena fx adalah sin x dengan menggunakan rumus trigonometri. Sin x cos nx itu kita ubah menjadi 1/2 sin nx tambah x dikurang sin nx tambah x. X nya itu kita bisa keluarkan di sini, dan ke 1/2 itu kita ke sebelah kiri karena tidak memiliki koefisien x. Nah, seperti ini x nya sudah keluar, kita bisa bagi 2 dengan 2 jadi tinggal 1/pi. Ini saya maksud 1/pi. Kalau kita integral masing-masing, karena integral fx dikurang dx itu dengan integral fx dx dikurang integral dx dx ya. Kemudian yang telah kita dapat dari bahwa integral sin adalah min cos seperti ini dengan batas 0 sampai pi. Masing-masing x nya itu substitusi dengan 0 dan pi. Ini sudah kita substitusi dengan pi, ini juga substitusi dengan 0. Dengan pi dengan 0, apapun yang dikali 0 itu 0 ya, sehingga jadi seperti ini. Ini tetap ini jadi cos 0, ini juga jadi cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Kita telah ubah, kita ubah lagi cos 0 sama 1 dan yang lainnya tetap. Setelah itu, dengan menggunakan rumus trigonometri penjumlahan, kita bisa menggunakan pi-nya terlebih dahulu dan menjadi seperti ini, dengan cos np tambah 1 tambah pi dengan cos np dikali cos pi dikurang sin np kali sin pi. Ini juga sama, kali sini negatif jadi di rumus trigonometri adalah penjumlahan. Lalu kita tahu bahwa cos pi itu sama dengan min 1 dan sin pi itu sama dengan 0. Ini sudah ubah, min 1 0, ini juga sama, min 1 0. Karena apapun yang dikali dengan 0, pastikan 0 juga. Ini itu kita kalikan dengan cos np, ini juga min-nya dikali cos np. Jadi seperti ini. Masing-masing ini kita keluarkan minnya jadi min 1 cos kali cos np tambah 1 dan juga min jadi positif. Ini juga kita keluarkan min 1-nya jadi min 1 kali cos np tambah 1 dan di sini tanda penjumlahan kita ubah menjadi negatif. Ini alasannya kenapa di sini negatif ya. Ini sama, tapi penyebutnya itu beda, sehingga untuk menyamakan penyebut kita harus mengalihkan yang ini dengan n kurang 1, yang ini dengan n tambah 1 seperti ini. Karena pembilangnya sama, kita bisa keluarkan dan menggunakan ini kita hitung sehingga didapat ini dia. Karena n itu n kurang n habis, min 1 kurang 1 itu min 2. Ini kita kalikan dengan min 2 seperti ini. Min 2 cos n ditambah 1 n pangkat 2 kurang 1 kita kalikan dengan seperti hasilnya adalah min 2 kali cos n ditambah 1 per pi kali n pangkat 2 kurang 1 dengan n tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena jika di sini n nya dengan 1
n 1 pangkat 2 dikurang 1 dan 0, otomatis penyebutnya adalah 0. Dan dengan penyebut 0 hasil itu tak terdefinisi. Jadi kita perlu mencari hasil dari A1. Ini hanya berlaku, n ini hanya berlaku dari 2 sampai tak terhingga. Kita cari untuk n sama dengan 1. Di sini cari A1 nya, kembali ke rumus awal kn yakni ini. Tapi sini n nya itu kita ganti substitusi dengan 1, jadi tinggal sin x per cos x. Dengan rumus trigonometri, sin x cos x ini sama dengan 1/2 sin 2x. 1/2 nya kita bisa keluarkan dengan kalian 2pi. Ini habis jadi tinggal 1/pi. Integral sin 2x. Integral sin 2x itu sama dengan cos 2x per 2. Ini ya. Integral sin adalah min cos. Dengan batas 0 sampai pi, kita substitusi x-nya itu dengan batas yang ada. Ini kita sudah ganti pi, kita sudah ganti 0. Dan cos 2pi itu sama dengan 1, sedangkan cos 0 juga 1, jadi min 1/2 dikurang min 1/2. Ini berubah positif, min ketemu positif dengan angka yang sama, yakni 0. Maka seperti kali 0 sama dengan 0, jadi kita dapat A1 nya itu sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan A0, kita sudah dapatkan AN, maka kita dapat kembali A itu dengan 4/pi dan A nya itu dengan min 2 kali cos np tambah 1 per pi kali n pangkat 2 kurang 1 cos nx. Jadi setelahkan min 2pi nya jadi dikalikan ini dan tinggal 2/pi. Jadi dikeluarkan seperti ini. Kemudian kita pakai semuanya, kita dapatkan saja 1 sampai 3 saja. 3 atau 4, 3 saja di sini. Oh ya, saya lupa. Kenapa di sini kita mulai dengan 2? Karena kita sudah mendapat jika n nya itu sama 1 maka hasilnya 0. Jadi kita mulai dari n sama dengan 2. Ini kita mulai n sama 2, kita masukkan dari, kita ganti ini 2, ini juga ini sama 2, ini 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan kita kembali bahwa cos 2pi itu sama dengan 1 dan cos 3pi sama dengan 1, lalu cos 4pi itu sama dengan 1. Kita bisa mengingat kembali bahwa cos dengan n genap pi itu sama 1 dan cos n pi dengan n nya itu bilangan ganjil ini min 1. Maka ini berarti seterusnya potong dengan 2 min 1 dengan 0, ini seperti ini, dengan 2. Ini juga berlaku sampai seterusnya ya. Jadi setiap n nya itu bilangan ganjil lebih dari 1 atau 3 sampai seterusnya, maka di sini sama 0. Sedangkan untuk n sama dengan 2 sampai seterusnya itu sama dengan di sininya sama dengan 2. Jadi setiap kita 0 kali apapun sama 0. Jadi dan 2 nya ini kita bisa keluarkan. Kali ini jumlahnya 2 terus, maka kita keluarkan kali 2 dengan 2pi dikurang 4pi kali cos 2x per 2 pangkat 2 kurang 1 cos 4x per 4 pangkat 2 kurang 1 sampai seterusnya dengan n genap. Kita telah dapat fx, jadi
Mungkin itulah penjelasan contoh kedua dari deret kosinus Fourier. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai deret kosinus Fourier. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.